Cukup lumayan lama gue pakai internet dari zaman main Point Blank itu di warnet deket rumah yang sekarang jadi Indomaret. Sedih, tempat operator jadi kasir, komputer yang biasa gue main jadi rak kondom. Sedih lah. Tapi bukan itu alasan gue cerita, bukan buat sedih-sedihan. Gue cerita biar ada gambaran aja dari kapan gitu gue pakai internet. Yang dari situ pun, dari zaman itu pun gue gak pernah kepikiran sama sekali dengan apa yang gue pakai. Baru di momen kemarin pas lagi nonton YouTuber Vietnam, dia itu bikin perahu berbentuk UFO. Keren banget itu. Itu pertama kalinya gue lihat UFO lompat-lompat di sungai. Lo harus lihat. Keren itu. Nah, baru di momen itu gue kepikiran, kok bisa ya gue yang di sini nontonin orang Vietnam, yang ada Vietnam bikin UFO lagi. Ajaib, anjay. Benda apa sih yang bisa bikin itu terjadi? Cara kerjanya gimana? Dan yang paling penting, kenapa kita harus bayar buat pakainya? Mari kita Google sama-sama. Apa itu internet? Internet adalah singkatan dari Interconnected Network sebagai jaringan komunikasi global. Sorry, baru makan. Sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Oke, pengertian internet menurut ahli. Lah, terus yang tadi menurut siapa? Ngarang. Yang bikin artikel ini ngarang. Pengertian internet menurut KBBI. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Pengertian internet menurut Ono W. Purbo. Internet dipakai untuk mengefisienkan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan email. VoIP naon? Pengertian internet menurut Drew Haywood. Internet merupakan istilah teknologi yang muncul pada akhir 60-an, yaitu saat United States Department of Defense memerlukan suatu standar baru untuk melakukan komunikasi internet working. Standar baru ini merupakan standar yang bisa menghubungkan berbagai jenis komputer di DoD dengan komputer kontraktor militer. Anjay, alat militer? Jadi yang kita pakai buat TikTokan itu alat militer? Anjay. Sejarah perkembangannya internet. Panjang ini mah. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet terus berkembang hingga pada 1980-an, jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke publik. Barulah pada 1986 didirikan National Science Foundation Network (NSFNet) sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai www, kebanyakan tadi W-nya, World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian, Internet didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Setelah muncul internet masuk ke Indonesia pada 1994. Untung masuknya di 1994. Coba kalau di 1980 yang masih teks gitu. Gak laku tuh pasti. Pada saat itu, internet di Indonesia dikenal dengan nama yang unik, yaitu Paguyuban Network. Unik sih, unik-unik. Manfaat internet. Perlu dibaca gak sih ini? Kayaknya semua orang udah tahu deh. Dampak negatif internet. Apalagi ini. Banyak ini mah. Kebanyakan malah. Perbedaan internet, intranet, dan extranet. Lah, punya saudara dia. Internet, ya udahlah. Yang tadi, intranet apa nih? Digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam perusahaan atau organisasi. Biasanya intranet dioperasikan memakai LAN, Local Area Network atau WAN.
atau wide area network. Fungsi utama intranet adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau perangkat jaringan di internal perusahaan. Oke, jadi di dalam perusahaannya ini, dalam satu gedung mungkin ya. Terus extranet adalah jaringan yang biasanya menghubungkan intranet perusahaan induk dengan internet pelanggan perusahaan tersebut. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Oh, kalau yang tadi di dalam perusahaan, kalau ini perusahaan ke perusahaan. Yang sebenarnya kan yang dua ini tuh bisa diganti sama internet kan? Kenapa harus ada internet, intranet atau extranet? Nah, ini nih yang paling penting. Alasan internet harus bayar. Sebenarnya internet itu gratis. Lah, terus gue bayar selama ini tuh buat apa? Buat apa kalau gratis? Pengguna harus membayar sejumlah uang kepada operator jaringan, bukan pemilik internet atau website. Nah, kan udah makanya internet. Operator jaringan akan mendapat uang untuk digunakan kembali pada operasional perusahaannya. Pemasukan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan operasional seperti perbaikan jaringan, pemeliharaan jaringan, peningkatan jangkauan sinyal, dan pembaharuan lainnya. Selain itu, operator jaringan juga membutuhkan perangkat keras dan lunak untuk menyalurkan koneksi internet. Oh, jadi ini kenapa gue bayar ke operator jaringan? Biar si internetnya itu nyampe ke gua. Gitu. Lewat apa nih? Kawan mungkin pernah melihat berbagai tower yang menjulang tinggi di lingkungan sekitar. Iya, pernah. Pas banget di sebelah kiri rumah itu. Tower tersebut mampu mendukung aktivitas digital pengguna seperti telepon, SMS, browsing, dan scrolling. Jadi gara-gara si tower ini kita bisa internetan, kita bisa tiktokan gitu kan. Oke, masuk akal. Apalagi? Kebutuhan riset jaringan. Beberapa operator jaringan sudah menawarkan beberapa produknya, seperti provider Wi-Fi, jaringan 5G, paket aplikasi khusus, dan layanan streaming. Tentunya, produk-produk tersebut tidak dibuat sembarangan. Mereka butuh biaya untuk mengembangkan penelitian agar cocok dengan penggunanya. Mereka juga butuh sarana-prasarana untuk menyukseskan penelitian produk tersebut. Oke, jadi apa tuh tadi? Buat pemeliharaan jaringan ya. Terus bikin tower. Terus apa lagi? Kebutuhan riset. Terus apa lagi nih? Satu lagi. Membayar pajak. Ya, kalau ini mah gak bisa diprotes ya. Kalau kita gak bayar internet, si perusahaan mau bayar pajaknya gimana? Dari mana? Kan susah. Masuk akal. Lalu bagaimana cara menghemat paket internet? Apa nih? Batasi penggunaan bulanan. Iya, dibatasi mah. Semua orang juga tahu. Menghemat temannya juga. Terus apa lagi? Aktifkan penghemat data. Apalagi ini? Nama fiturnya aja udah penghemat. Ya, udah pasti menghemat lah. Terus apa lagi? Wah, udah gitu aja. Nih, buat lu yang pengen hemat, caranya gampang. Lu tinggal pakai wifi tetangga. Pasti jamin hemat. Lu mau pakai berjam-jam, bertahun-tahun bahkan. Lu hemat banget. Zero money. Gak perlu bayar uang. Asal jangan ketahuan atau izin dulu. Udah lah ya, pertanyaan pentingnya juga sudah terjawab. Dan segitu aja. Terima kasih.